Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis isu global dengan tema prioritas nasional ke-12, reformasi birokrasi, dengan isu yang kami ambil, yaitu mengenai optimalisasi reformasi birokrasi melalui SPBE. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Angkatan 9 tahun 2026 dari kelompok 4 dengan anggota kelompok dengan saya sendiri, Rizky Perjarif, lalu Syafa Adha Kamila, Siska Wahyuni, Siti Nurna Azahra, dan Tio Harwinadli Aflanda. Tujuannya ada dua hal itu ya, sehingga kita sebut RB kita sekarang ini double track atau ada dua track. Yang secara umum memperbaiki birokrasi kita agar berkelas dunia yang bebas KKN dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah dengan reformasi birokrasi, kalau tidak ada korupsi dan sebagainya, hasilnya itu segera dirasakan oleh masyarakat yang kita sebut sebagai RB yang berdampak. Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden, sistem pemerintah berbasis elektronik ini memasuki tahap yang sangat penting. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang latar belakang dan pengertian reformasi birokrasi. Latar belakang dari pembahasan ini muncul karena di era disrupsi global, integrasi sistem pemerintah berbasis digital menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tata kelola dan menghapus praktik biaya siluman. Era disrupsi itu apa sih? Era disrupsi adalah masa ketika terjadi perubahan besar dan cepat akibat perkembangan teknologi dan inovasi, sehingga cara lama dalam bekerja atau beraktivitas mulai tergantikan oleh cara baru yang lebih modern dan efisien. Lalu pengertian dari reformasi birokrasi yaitu upaya sistematis, terencana, dan menyeluruh untuk mengubah struktur, tata laksana, budaya kerja, dan kompetensi SDM aparat pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, efektif, efisien, transparan, serta pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, dan bebas dari KKN. Ada beberapa fokus utama reformasi birokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini berarti pemerintah berupaya memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan ramah kepada masyarakat. Yang kedua, ada penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. SPBE adalah penggunaan teknologi digital untuk menjalankan pemerintahan agar lebih efisien dan transparan. Yang ketiga, ada birokrasi yang bersih dan akuntabel. Artinya, birokrasi harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya. Yang keempat, ada penyederhanaan organisasi. Hal ini merupakan upaya membuat struktur organisasi pemerintah menjadi lebih ringkas, tidak berlapis-lapis, dan lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan investasi dan daya saing. Tujuannya agar Indonesia lebih menarik bagi para investor dan mampu bersaing dengan negara lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat SPBE. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja internal pemerintah, serta mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien. Poin ini menekankan bahwa SPBE bukan hanya tentang penggunaan komputer, melainkan transformasi cara kerja pemerintah agar lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selanjutnya yaitu korelasi antara SPBE dan reformasi birokrasi. SPBE bukan sekedar digitalisasi, tapi merupakan alat utama atau enabler dalam mendorong reformasi birokrasi. Hubungannya sangat erat, karena SPBE membantu memperbaiki berbagai masalah birokrasi. SPBE berperan sebagai katalisator yang menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit menjadi proses digital yang lebih cepat, sehingga meminimalisir peluang terjadinya praktik korupsi atau pungutan liar. Berdasarkan Corruption Perception Index atau CPI pada tahun 2025, Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100, turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi
adalah skor tahunan yang dirilis oleh Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah global yang fokus pada isu korupsi. Secara sederhana, CPI adalah raport dunia yang mengukur sejauh mana sektor publik, pemerintah, birokrasi, dan politik suatu negara dianggap korup oleh para ahli dan pelaku bisnis. Penurunan skor ini adalah sinyal bahaya. Korupsi adalah musuh utama efisiensi. Tanpa transparansi yang radikal, teknologi digital hanya akan menjadi alat baru bagi praktik biaya siluman. Peringkat 109 menunjukkan Indonesia masih tertinggal jauh di bawah rata-rata global dalam integritas sektor publik. Mengapa digitalisasi saja tidak cukup? Teknologi memang penting, tapi tanpa integritas, sistem digital hanya akan memindahkan tempat terjadinya korupsi ke ruang cyber. Kita butuh transparansi yang jujur, bukan sekedar memindahkan tumpukan kertas ke layar komputer. Selanjutnya, target reformasi birokrasi transformatif adalah mewujudkan birokrasi kelas dunia melalui implementasi nilai-nilai ASN berakhlak. Fokus utamanya bukan lagi sekedar mengikuti prosedur, melainkan menciptakan hasil nyata yang efisien melalui integrasi penuh sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penguatan budaya kerja yang adaptif serta akuntabel. Berikutnya adalah tantangan global yang harus dihadapi dalam penerapan SPBE. Tantangan global dalam menciptakan tata kelola yang efisien di era sekarang adalah masih adanya kesenjangan digital antar negara maupun antar daerah. Hal ini bisa memperlebar perbedaan kesejahteraan, serta ancaman terhadap keamanan data dan sistem cyber yang semakin kompleks seiring dengan penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan. Berikut merupakan beberapa tantangan global dalam penerapan SPBE yang kami ambil. Yang pertama, ada ketimpangan akses internet. Tidak semua wilayah punya kualitas internet yang sama. Di kota besar, akses internet lebih cepat dan juga stabil, sedangkan di daerah terpencil lebih lambat, mahal, dan juga bahkan belum tersedia. Hal ini berdampak kepada layanan digital pemerintah tidak bisa dinikmati secara merata, dan juga masyarakat di daerah terpencil jadi tertinggal dalam pelayanan publik. Yang kedua, ada perbedaan kapasitas teknologi antar instansi. Setiap instansi pemerintah punya kemampuan IT yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang sudah pakai sistem modern dan cloud, sedangkan ada juga yang masih menggunakan sistem manual atau semi-digital. Hal ini berdampak kepada kualitas layanan jadi tidak konsisten dan juga sulit menerapkan standar SPBE secara nasional. Yang ketiga, sistem tidak terintegrasi. Artinya, antar aplikasi atau sistem pemerintahan tidak saling terhubung. Contohnya, data kependudukan tidak otomatis terhubung ke layanan imigrasi. Selain itu, ada juga data pemohon pada aplikasi lama belum terintegrasi dengan aplikasi yang terbaru. Hal ini berdampak pada data harus diinput secara berulang kali dan juga proses menjadi lebih lambat dan rawan error sehingga masyarakat merasa ribet. Yang keempat, ada tampilan atau desain aplikasi SPBE yang kurang menarik. Banyak aplikasi pemerintah yang sulit digunakan atau tidak user-friendly dan juga tidak intuitif. Dampaknya, pengguna bingung saat mengakses layanan sehingga minat masyarakat untuk menggunakan layanan digital tersebut jadi lebih rendah. Yang kelima, ada preferensi masyarakat terhadap platform secara mobile versus web. Masyarakat sekarang cenderung lebih suka menggunakan handphone atau mobile karena lebih praktis, cepat, dan juga bisa diakses di mana saja. Sedangkan beberapa layanan pemerintah masih fokus kepada web atau desktop. Hal ini berdampak kepada layanan kurang sesuai dengan kebiasaan pengguna, sehingga adopsi aplikasi jadi lebih rendah. Dari beberapa isu yang sudah kami sampaikan tadi, kami menggunakan analisis APKL yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan juga layak untuk mengeliminasi beberapa isu yang menurut kami kurang penting atau kurang prioritas. Yang pertama, ada ketimpangan akses internet. Secara aktual, isu nyata karena akses internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Lalu secara problematik, menghambat pemerataan layanan berbasis e-government dan juga menimbulkan kesenjangan digital, dan juga level kehalayakannya tinggi karena berdampak luas pada masyarakat daerah tertinggal, serta level layak tinggi karena dapat diatasi melalui pembangunan infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Isu yang kedua yaitu perbedaan kapasitas teknologi antar instansi. Secara aktual terjadi perbedaan kesiapan digital antara pusat dan daerah, secara problematik menyebabkan ketidakefisienan dan ketimpangan kualitas layanan serta menghambat good governance.
Lalu level kehalayakannya tinggi karena berpengaruh pada kualitas layanan publik secara nasional, dan juga level layaknya sedang hingga tinggi karena perlu pelatihan SDM dan juga standarisasi sistem. Yang ketiga yaitu sistem tidak terintegrasi. Betul secara aktual karena banyak aplikasi pemerintah berjalan sendiri-sendiri, secara problematik menyebabkan tumpang tindihnya layanan dan juga menurunkan efisiensi birokrasi digital. Level kehalayakannya tinggi karena dirasakan oleh hampir semua penggunaan layanan publik, dan juga level layaknya tinggi karena dapat diperbaiki melalui integrasi sistem nasional atau SPBE. Isu yang keempat yaitu tampilan atau desain aplikasi SPBE kurang menarik. Betul secara aktual ada, tetapi hanya pada beberapa aplikasi layanan publik. Secara problematik tidak mengganggu fungsi utama sistem SPBE berbasis e-government. Secara kehalayakan tingkatnya rendah karena tidak berdampak langsung pada masyarakat luas, level layaknya pun rendah. Yang kelima, preferensi masyarakat terhadap platform, baik mobile versus web. Secara aktual terjadi sebagai variasi penggunaan layanan digital. Secara problematik tidak memengaruhi kinerja utama sistem pemerintahan digital. Level kehalayakannya pun rendah karena terbatas pada preferensi individu pengguna dan juga level layaknya rendah. Dari hasil analisis APKL ini bisa kita dapatkan bahwa ada 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu ketimpangan akses internet, yang kedua perbedaan kapasitas teknologi antar instansi, dan juga yang ketiga ada sistem tidak terintegrasi. Sedangkan 2 isu lainnya tidak memenuhi syarat, yaitu tampilan desain aplikasi SPBE kurang menarik dan juga preferensi masyarakat terhadap platform mobile versus web. Sehingga untuk pembahasan selanjutnya kami akan fokus kepada 3 isu yang memenuhi syarat tadi. Berikut adalah fishbone diagram berdasarkan hasil analisis aktual problematik khalayakan dan layak atau disingkat APKL. Fishbone diagram kepala ikan, yaitu masalah utamanya adalah implementasi SPBE yang belum optimal dalam mendukung reformasi birokrasi. Yang pertama ada unsur man, dalam hal ini sumber daya manusia. Berdasarkan isu atau masalah kapasitas teknologi rendah dan preferensi dari masyarakat. Poin-poinnya adalah rendahnya literasi digital ASN, kurangnya pelatihan SDM, masyarakat yang belum terbiasa dengan platform digital, dan mindset yang masih rendah. Kaitannya dengan APKL adalah perbedaan kapasitas teknologi antar instansi dan preferensi masyarakat terhadap platform mobile versus web. Yang kedua adalah metode atau di sini poin proses dan kebijakan berdasarkan masalah sistem yang tidak terintegrasi dan akses yang tidak merata. Poin-poinnya adalah yang pertama tidak adanya standar integrasi sistem antar instansi. Yang kedua proses bisnis yang masih sektoral. Yang ketiga, perencanaan SPBE belum terkoordinasi, dan strategi pemerataan akses yang belum optimal. Kaitannya dengan APKL adalah banyak aplikasi tapi tidak terintegrasi satu sama lain, dan ketimpangan akses layanan digital. Lalu yang ketiga adalah machine atau teknologi infrastruktur. Berdasarkan masalah akses dan sistem. Poin-poinnya adalah infrastruktur jaringan yang belum merata, banyak aplikasi yang berdiri sendiri, platform yang belum optimal, dan kualitas sistem berbeda antar instansi. Kaitannya dengan APKL adalah yang pertama akses instansi terbatas, yang kedua sistem tidak terintegrasi, dan yang ketiga tampilan desain tidak konsisten. Meski di sini desain itu bukan masalah utama atau prioritas utama. Lalu yang keempat adalah material atau data dan informasi, yaitu berdasarkan isu integrasi sistem. Di sini poin masalahnya adalah yang pertama data tersebar di banyak sistem, yang kedua tidak ada standarisasi data, yang ketiga data sulit diakses lintas instansi, dan yang keempat duplikasi dan inkonsistensi. Kaitannya dengan APKL diantaranya adalah banyaknya aplikasi,
Dan yang kedua, data tidak terhubung satu sama lain. Lalu yang kelima, point measurement atau evaluasi kinerja. Hal ini berdasarkan isu umum dari tabel yang belum eksplisit. Poin-poinnya adalah yang pertama, tidak ada indikator keberhasilan integrasi sistem. Yang kedua, evaluasi SPBE belum menyeluruh. Yang ketiga, tidak adanya monitoring terhadap akses layanan digital. Dan yang keempat, feedback pengguna belum dimanfaatkan. Yang keenam ada point environment atau lingkungan. Hal ini berdasarkan isu kesenjangan dan preferensi masyarakat. Poin-poin masalahnya adalah yang pertama, kesenjangan digital antar wilayah. Yang kedua, budaya birokrasi yang masih silo atau tidak kolaboratif. Yang ketiga, dukungan kebijakan belum konsisten. Dan yang keempat adalah adanya perbedaan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan analisis-analisis tersebut, berikut adalah penyelesaian masalahnya. Yang pertama, masalah sistem tidak terintegrasi. Adapun solusinya yaitu membangun arsitektur SPBE terpadu. Dibuatlah satu platform nasional atau super app dan standarisasi API dan interoperabilitas data. Strategi kedua yaitu integrasi bertahap. Contohnya tahap 1, integrasi layanan prioritas, tahap 2, integrasi lintas sektor, tahap 3, full digital ecosystem. Solusi yang ketiga yaitu penguatan regulasi, wajib integrasi sistem antar instansi, dan larangan membuat aplikasi baru tanpa integrasi. Adapun output yang diharapkan yaitu tidak ada lagi banyak aplikasi tapi tidak nyambung, tidak terintegrasi, dan layanan jadi cepat dan efisien. Masalah yang kedua yaitu kapasitas digital rendah. Adapun solusi strategisnya yaitu yang pertama upskilling dan reskilling ASN. Dilakukanlah pelatihan berbasis level dari dasar sampai lanjutan, sertifikasi kompetensi digital, pelatihan berbasis praktik bukan teori. Solusi yang kedua yaitu digital mindset transformation. Dilakukan kampanye digital first mindset. Reward untuk ASN adaptif digital dan leadership sebagai role model. Strategi yang ketiga yaitu edukasi masyarakat dalam sosialisasi penggunaan layanan digital dan simplifikasi UI UX agar mudah digunakan dan pendampingan di daerah. Adapun output yang diharapkan yaitu ASN tidak gagap teknologi dan masyarakat mau pakai layanan digital. Penyelesaian masalah ketiga yaitu ketimpangan infrastruktur dan akses. Adapun solusi strategisnya yaitu yang pertama pemerataan infrastruktur digital, membangun jaringan di daerah tertinggal dan kerjasama dengan sektor swasta. Yang kedua dilakukan layanan hybrid, digital plus offline untuk daerah belum siap dan mobile service atau layanan keliling. Yang ketiga, optimalisasi platform mobile karena masyarakat lebih banyak pakai HP dan aplikasi harus ringan serta hemat data. Adapun output yang diharapkan yaitu tidak ada lagi kesenjangan layanan dan semua masyarakat bisa akses SPBE. Adapun kesimpulannya, reformasi birokrasi melalui implementasi SPBE belum berjalan optimal karena masih terdapat 3 permasalahan utama, yaitu belum terintegrasinya sistem antar instansi, rendahnya kapasitas digital SDM, serta ketimpangan infrastruktur dan akses layanan digital. Berdasarkan analisis APKL dan Fishbone, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan SPBE tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan ekosistem birokrasi secara menyeluruh yang mencakup sistem, sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi berbasis SPBE memerlukan yang pertama, integrasi sistem yang terpadu dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, serta transformasi mindset digital ASN, dan yang ketiga, pemerataan infrastruktur dan akses layanan digital bagi masyarakat. Dengan sinergi ketiga aspek tersebut, SPBE dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sekian pemaparan dan presentasi dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.